Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Bian Yakob dengan NIM C30121191. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, jurusan Akuntansi Non-Reg. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Nah, perekonomian suatu negara sering dikaitkan dengan inflasi dan deflasi. Istilah ini dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang tidak baik, apalagi inflasi yang tidak wajar atau deflasi yang terus-menerus. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum di mana terdapat kecenderungan terhadap peningkatan harga barang terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Peristiwa kenaikan harga yang dimaksud bukan hanya satu atau dua barang saja, akan tetapi meluas pada hampir semua barang di seluruh kota ataupun negara. Sebaliknya, deflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Deflasi ini sangat bertolak belakang dengan inflasi yang menyebabkan naiknya harga-harga barang secara umum. Oleh karena itu, deflasi sering diartikan juga dengan deflasi atau penurunan tingkat inflasi pada suatu negara. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab dari inflasi? Yang pertama, banyaknya uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar selalu memiliki keterkaitan dengan adanya inflasi. Pasalnya, perlu diingat, jika jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka tidak mengherankan jika harga barang ikut meningkat 2 kali lipat. Yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya desakan biaya faktor produksi yang terus naik. Yang ketiga, naiknya penawaran dan permintaan. Kenaikan penawaran dan permintaan terhadap barang atau jasa, namun persediaannya sangat terbatas, sehingga mengakibatkan persediaan barang atau faktor produksi menjadi turun. Jenis ini akan sulit diatasi dan dikendalikan saat terjadi kesenjangan yang tinggi di antara keduanya. Yang keempat, persediaan barang yang terbatas. Penyebab inflasi dalam struktural ekonomi dalam kasus ini, produsen tidak dapat mencegah kenaikan permintaan yang cepat akibat melonjaknya pertumbuhan penduduk, hingga akhirnya permintaan tidak seimbang dengan persediaan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab deflasi. Yang pertama, menurunnya uang yang beredar. Berada di posisi pertama yang menjadi alasan mengapa terjadinya deflasi dapat terjadi karena banyak orang yang memilih hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank, sehingga mereka menggunakan peluang tersebut untuk menabung. Yang kedua, jumlah barang di pasar meningkat. Merupakan salah satu kesalahan produsen yang melakukan produksi tanpa perhitungan yang tepat. Tak mengherankan jika harga barang menurun karena permintaan lebih sedikit dibandingkan banyaknya barang. Yang ketiga, turunnya permintaan hasil produksi. Jika produk yang dihasilkan tidak bisa diiringi permintaan yang sesuai, maka bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya deflasi. Sehingga produsen disarankan untuk memiliki
perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat. Lalu, apa sih pengaruh inflasi dan deflasi terhadap kehidupan kita? Pengaruh inflasi yang pertama adalah mengikis daya beli. Efek pertama dari inflasi ini sebenarnya hanyalah cara yang berbeda untuk menyatakannya. Inflasi adalah penurunan daya beli mata uang karena kenaikan harga yang di seluruh perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat dibayangkan sebagai akibat dari melonjaknya popularitas suatu produk. Yang kedua adalah mendorong pengeluaran dan investasi. Respon yang dapat diprediksi terhadap penurunan daya beli adalah berkurangnya nilai uang tunai sehingga jadi lebih baik untuk menyimpan barang-barang yang mungkin tidak akan kehilangan nilainya. Lalu, pengaruh deflasi. Pengaruh deflasi yang pertama yakni penurunan pendapatan bisnis. Dalam perekonomian suatu negara yang menghadapi deflasi secara drastis akan menurunkan harga produk yang mana bertujuan agar mendapatkan keuntungan, namun tentunya jika harga turun, pendapatan juga ikut turun. Pengaruh deflasi yang kedua adalah menurunkan upah dan PHK. Bukan saja terhadap perekonomian, bisnis juga perlu menemukan cara untuk mengurangi pengeluaran dengan cara mengurangi upah dan memotong pekerjaan. Hal itulah yang akan berdampak buruk pada perekonomian banyak orang. Baiklah, demikian materi inflasi dan deflasi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.